Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu persoalan yang banyak menyibukkan manusia di dalam muamalah maliyah atau interaksi berkaitan dengan harta adalah soal hutang piutang. Persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia karena memang hutang piutang ini ada nilai ta'awun atau nilai saling bantu antara orang yang menghutangi dengan yang berhutang. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang sangat panjang, bahkan ayat terpanjang adalah ayat yang berkaitan dengan hutang piutang ini pada surah Al-Baqarah ayat 282. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba untuk mengkaji beberapa adab atau fikih terkait dengan hutang piutang ini agar kaum muslimin dan muslimat sekalian yang melakukan aktivitas atau akad hutang piutang ini tidak terjebak ke dalam maudharat ataupun kesalahan-kesalahan yang menjadikan dosa. Nah, pada kesempatan yang pertama kita akan mencoba mengkaji hutang yang bisa mendatangkan pahala, sehingga nanti kalau kita melakukan transaksi hutang piutang ini betul-betul dalam kerangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta, penulis kitab I'anatut Thalibin, bahwa pengertian hutang itu adalah al-iqradul ladzi huwa tamliku syai' ala an yurada mithlahu. Pengertian hutang menurut beliau adalah pinjaman yang dengan pinjaman itu bisa berubah menjadi kepemilikan tetapi harus dikembalikan serupa. Nah, ini pengertian hutang ya. Jadi memang hakikatnya dia pinjaman, tetapi pinjaman itu bisa digunakan ya, menjadi kepemilikan itu. Kalau kita pinjam uang ya nanti uang itu bisa kita gunakan, tetapi dikembalikannya harus serupa atau harus dikembalikan dengan nilai yang serupa. Nah, dalam kacamata para ulama berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah, ada beberapa perkara yang ternyata bisa menjadikan pahala terkait dengan hutang ini. Yang pertama, bahwa hutang yang bisa mendatangkan pahala yang terkait dengan muamalah ya, atau interaksi antar manusia adalah begini. Ada satu riwayat di dalam Sahih Muslim yang kita sudah sering membaca riwayat ini, bahwa Nabi SAW mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan bagi orang mukmin di dunia, maka Allah nanti akan memberikan keringanan pada kesusahannya pada hari kiamat. Kemudian waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah nanti akan memberikan kemudahan kepada dia di dunia maupun di akhirat. Nah, Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi ketika menjelaskan waman yassaru ala mu'sirin, di antara orang yang mu'sir, yang kesusahan itu adalah orang yang berhutang. Nah, memudahkannya adalah dengan memberikan tangguh kepada dia atau memberikan pelunasan. Maka ini termasuk nilai pahala di dalam aktivitas hutang piutang. Tentu di sini dari satu sisi, yaitu pihak yang memberikan piutang atau memberikan hutangan kepada orang yang berhutang.
Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan hadis itu karena hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian yang kedua, hutang ini ternyata Masya Allah ya, menjadikan pahala itu luar biasa. Ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi SAW mengatakan, Ra'aitu lailata usriyabi. Saya melihat ketika malam saya diisrokan, ala babil jannati maktuba, tertulis di pintu jannah, as-sodaqatu bi asri amthaliha. Sedekah itu pahalanya 10 kali. Wal qaradu bi thamaniyata asyara. Kemudian kalau menghutangi itu pahalanya 18 kali lipat gitu. Unik memang, karena sedekah 10 kali lipat, menghutangi malah 18 kali lipat. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sedekah. Bagaimana bisa pinjaman itu lebih afdal daripada sedekah? Maka kata Jibril begini, kaum muslimin dan muslimat sekalian, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu. Kadang-kadang orang yang minta itu dia minta, tapi dia sendiri punya. Dia bukan orang yang membutuhkan, bukan orang yang miskin. Kita pernah mendengar fenomena pengemis itu ternyata kaya-kaya. Mereka punya rumah di kampung atau di tempat asalnya itu mewah sekali. Pekerjaannya apa? Pengemis itu. Kadang pengemis itu begitu. Dan memang ketika kita bicara sedekah itu, meskipun dia berkendaraan, ya kan, berkendaraan mewah ya diberi, tidak apa-apa. Tetapi kata Jibril, wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Sementara kalau orang itu berhutang, normalnya orang berhutang ini, itu dia berhutang itu karena betul-betul ada sebab. Ini yang saya maksud bukan tukang ngemplang ya, tapi orang yang betul-betul berhutang itu dia dalam bahasa Jawa itu perwiro. Dia sangat menjaga diri sehingga malu untuk meminta, sehingga dia menggunakan bahasa berhutang dan dia bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Nah, berarti di sini posisi pahala itu memang pada tingkat kebutuhan. Kadang peminta yang kita bersedekah itu dia tidak begitu butuh. Sementara kalau orang yang berhutang ini, meskipun bahasanya dia berhutang, tapi dia sebetulnya sangat membutuhkan itu. Nah, maka di sini ada nilai pahala yang luar biasa. Kemudian juga nilai pahala di dalam interaksi hutang piutang ini bagi orang yang memberikan hutangan atau menghutangi, bagi pihak yang memberikan pinjaman, ternyata ada keutamaan-keutamaan. Yang pertama, kaum muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man angdhara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu fi dhillihi. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu, tangguh kepada orang yang berhutang, atau bahkan memberikan kesepakatan pelunasan, Masya Allah ya, melunaskan hutangannya itu, maka Allah akan memberikan naungan kepada dirinya. Kapan? Besok pada hari kiamat. Sehingga memang dulu ada sahabat Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, itu dia mendatangi orang yang berhutang kepada beliau, bukan semata-mata untuk menagih, tapi untuk mempertegas waktu deadline ini. Sehingga ketika dia datangi orang yang berhutang itu, ternyata didatangi itu tidak dibukakan pintu rumahnya sampai beliau datang beberapa kali baru bisa bertemu. Nah itu ketika tidak mampu, beliau bukan mau memaksa untuk membayar hutangnya itu, tidak, tapi justru memberikan tangguh kalau memang belum bisa membayar. Beliau mengatakan bahwa saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nafasa an gharimihi au maha anhu. Barang siapa yang meringankan, menangguhkan kepada orang yang berhutang kepada dirinya, atau bahkan melunaskan, kana fi dzilil arsy yaumal qiyamah, maka besok dia mendapatkan naungan dari arsy
pada hari kiamat. Jadi memang ada nilai-nilai pahala yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya juga mendapatkan setiap hari itu pahala sodakoh orang yang menghutangi ini. Ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, man angdzara mu'siron falahu bikulli yaumin sodakotun qabla an yakhulla ad-dain. Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang belum bisa membayar hutang, maka sejak tempo itu dia mendapatkan pahala sodakoh setiap harinya sejak dia memberikan tangguh itu. Masya Allah kan? Makanya penting memang memberikan tempo itu harus kepada orang yang meminjamkan uang atau meminjamkan apapun sebagai bentuk piutang kepada orang yang berhutang. Itu penting supaya orang yang berhutang itu menyadari bahwa dia punya hutang dan ada target atau waktu tempo di mana dia harus membayar hutangnya itu. Dan bagi orang yang menghutangi maka nanti mendapatkan pahala ketika dia memberikan tangguh dari deadline dia harus mendapatkan bayaran hutangnya itu. Sehingga memang meringankan kepada orang yang mempunyai hutang ini mempunyai nilai keutamaan yang luar biasa. Dan ini amal soleh yang luar biasa. Kemudian juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa hal yang lain yang juga bernilai pahala terkait dengan hutang ini ya, yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.